Kenapa Anda layak mendapat beasiswa itu? Wah, ini bagus sekali ya. Dulu kan tagline kita itu Taste of Padang ya. Taste of Padang, habis itu diganti dari Visit Beautiful West Sumatra. Tapi kalau tanah datar Bang, kita udah punya Authenticity of Minangkabau. Sekian ton sampah dihasilkan dari bisnis pariwisata. Tapi length of stay mereka, spending money mereka juga harus kita pertimbangkan gitu. Sumatera Barat ini mengira turis datang ke Sumbar itu banyak. Kita akan punya data sekian loh orang yang datang ke Sumbar. Nah, menurut Ika yakin gitu orang Jakarta benar-benar datang ke Sumbar untuk berwisata. Bersengaja aku datang ke Sumatera Barat untuk berwisata gitu. Bukan pulang kampung sambil berwisata. Tapi kan mereka tidak belanja di sini, tidak meninggalkan uang mereka di sini. Bicara masalah pariwisata pasti kita bicara masalah bisnis ya Bang ya. Halo Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini Time Language Center kehadiran seorang Bu dosen ya. Bu dosen ini dari UIN Batu Sangkar ya. Oke, boleh kenalan dulu dong sama audiens kita. Hal-hal apa yang mau kita bicarakan hari ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Mandalia, dosen pariwisata UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Oke, beliau ini adalah awardee dari beasiswa BIB Kemenak Bang, beasiswa Indonesia Bangkit Kemenak LPDP tahun 2022. Ini gelombang pertama ya? Ya, gelombang pertama untuk beasiswa BIB ini. Oke, insya Allah ke Griffith University ya? Insya Allah ke Griffith University jurusan PhD untuk tourism. Wow, well done, way to go, congratulations karena ibu dosen kita ini juga melakukan coaching PhD ya di Time Language Center dan juga sedang melakukan persiapan IELTS ya karena di syarat beasiswa tersebut boleh kondisional dulu waktu itu ya. Boleh kondisional. Oke, nah bicara soal industri pariwisata ini, Sumatera Barat ini sudah on the track atau belum ya? Kalau untuk dari segi di atas kertas sudah Bang, sudah on the track untuk pariwisatanya. Cuma mungkin kita perlu perluasan target market sih. Kita mau harus pariwisata unggulan kita ini sebenarnya apa? Harus kita kategorikan itu biar nanti market kita siapa. Nah, itu akan lebih jelas lagi gitu Bang Melki. Nah, sekarang kan kita kalau dari segi produk pariwisata itu sebenarnya kan kita ada 3 ya Bang ya. Nature, culture dan man-made. Nah, 60% orang datang ke Indonesia, terutama Sumatera Barat itu adalah karena culture-nya. Kalau nature itu 35% ya, nature kalau bisa kita bilang ya, negara-negara lain kalau nature-nya juga jauh lebih bagus dari kita gitu. Nah, orang datang ke Indonesia ini, terutama Sumatera Barat, 60% itu datang karena culture-nya kita. Jadi karena orang datang karena culture kita, makanya yang harus kita tingkatkan itu ya culture kita gitu. Itu based on data riset apa gitu? Data dari Kemenparekraf Bang. Oke, well. Nah, terkait dengan Visit West Sumatra 2023, what do you think about this program? Wah, ini bagus sekali ya. Dulu kan tagline kita itu Taste of Padang ya. Taste of Padang, habis itu diganti dari Visit Beautiful West Sumatra. Jadi ini juga lebih lebih mengglobal lagi karena dulu Taste of Padang orang taunya Padang. Kadang kita ketika kenal sama orang dari mana gitu kan, dari Bukit Tinggi, oh Padang ya gitu kan. Ternyata kan it's a different thing ya antara Bukit Tinggi dan Padang, Payakumbuh Padang, Solok dan Padang. Nah sekarang sudah Beautiful West Sumatra itu lebih mencakupnya provinsi gitu. Ini kan kontradiktif dengan yang kita bilang beautiful tuh mostly kita melihat kepada nature-nya. It's not a culture. You told that before 65% that's a culture thing. So ini tagline-nya bermasalah atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari tagline ya Beautiful West Sumatra mungkin kita juga lebih fokusnya ke wisata nature-nya ya Bang ya. Tapi kalau tanah datar Bang kita udah punya Authenticity of Minangkabau. Kalau tanah datar kita. Jadi benar-benar the Authenticity of Minangkabau ya yang kita jual adalah budaya. Oke, ya karena saya melihat juga beberapa dari tanah datar juga masuk penghargaan-penghargaan. Kebetulan saya kenal juga dengan kadisnya, beliau adalah Bang Agung ya. Pak Agung sangat luar biasa sekali karena memang sedikit promosi ya Bang Melki ya. Tanah datar itu kepala daerahnya, bupatinya punya program unggulan namanya Satu Nagari Satu Event. Jadi setiap nagari itu ada eventnya dan itu dibantu oleh Pemda loh Bang, dari dana Pemda untuk bagaimana nanti masyarakat itu tetap menjual budaya mereka tapi orang datang untuk melihat itu Bang Melki. Nah ini sudah jalan 2 tahun ya, dari 2022 itu ada 14 event jadi 14 nagari. Tahun ini ada sekitar 50 event untuk 50 nagari dan alhamdulillah Ika salah satu yang terlibat di dalam itu.
Wow, luar biasa tanah datar, tapi ini mesti di copy paste ya kepada 18 kabupaten kota yang lainnya. Nah, terkait dengan hal ini, you as academician ya. Nah, how that you significantly research on PhD level to help to boost our industrial tourism in West Sumatra, or especially in tanah datar. Oke Bang, kebetulan riset Ika ya Bang ya, apa namanya itu melanjutkan riset dari S2 masih tentang Muslim friendly tourism. Jadi sebenarnya kan Bang ada banyak istilah ya, ada pariwisata syariah, ada pariwisata halal, ada pariwisata religi gitu kan. It's totally different. Kalau kita lihat dari segi definisi itu berbeda. Nah yang jadi masalah orang Indonesia itu masih mempermasalahkan masalah definisi. Bahkan definisi halal aja kita itu banyak sekali definisi halal itu sangat berbeda. Sedangkan yang udah mengambil untuk certified Muslim friendly tourism itu adalah Crescent ratingnya Singapura. Bayangin loh yang mensertifikasi kita halal atau tidak halalnya untuk pariwisata itu Singapura gitu. Iya, yang megang license. Jadi kalau kita pengen destinasi kita misalnya Mandeh gitu, untuk destinasi memang Muslim friendly tourism ya kita harus dapat dulu dari Singapura, dari Crescent rating. Nah ini ironis sekali Bang Melki. Jadi kita punya apa namanya, kita punya potensi tapi kita tidak apa ya, kita cuma sibuk dengan definisi halal, definisi syariah, definisi Muslim friendly. Nah dari tahun 2022 awal kalau Ika nggak salah itu nomenklaturnya sudah disamakan antara 3 negara, ada Malaysia, Brunei dan Indonesia. Kita nyebutnya itu Muslim friendly tourism atau wisata ramah muslim gitu. Karena kalau wisata halal itu ada beberapa teman-teman kita yang memang bukan dari provinsi atau ini ya, mereka agak terganggu dengan istilah wisata halal. Jadi risetnya sangat signifikan ya terhadap perkembangan dunia pariwisata terutama Muslim friendly tourism ya. Nah, ada juga istilah dengan community based on tourism. Ini CBT ya. Ini juga saya diskusi juga dengan salah seorang dosen di Universitas UNP ya waktu itu ya. Beliau mengambil itu bahwa community juga terlibat dalam mengaddress dan mendrag ini pariwisata akan maju ke depannya. Nah, apakah di pariwisata di tanah datar itu udah terbebas dengan sampah? Wah ini sampah itu adalah isu pertama pariwisata kita Bang. Susah mengedukasi memang. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya ya, kalau misalnya dari awareness kita untuk buang sampah sembarangan itu masih ada ya tetap nggak bakal bisa. Sebenarnya untuk masalah sampah ini bukan tanggung jawab pemerintah juga ya Bang ya, tapi kembali lagi ke tanggung jawab diri sendiri. Nah itu kadang kita lupa, kita menuntut pemerintah untuk harus menyiapkan tong sampah segala macam, tapi kadang kita lupa untuk jadi warga negara yang benar-benar juga sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena menurut saya pribadi ya, masalah sampah ini bukan masalah apa namanya ke pemerintahnya, mereka udah menyediakan kok, tapi kitanya aja. Kayak di tanah datar itu LH udah cukup ini ya, dengan pariwisata sudah cukup membantu, tapi kadang memang kitanya gitu. Tanya di satu negara satu event itu kalau misalnya sudah selesai acara itu sampahnya di mana-mana, terutama juga kemarin itu setelah pawai Bang, pawai yang 17 Agustus itu banyak sekali sampahnya, di mana-mana itu sampah. Kabarnya juga nggak cuma di tanah datar tapi di Pariaman pas Tabui juga banyak sampahnya, sekian ton sampah dihasilkan dari bisnis pariwisata begitu. Makanya wisata eksklusif itu sangat kita kembangkan gitu. Jadi kita kayak lebih ke quality over quality dibandingkan quality dibandingkan quantity. Karena kalau quantity ini dia sampahnya ini loh Bang. Jadi kayak nggak sesuai gitu. Yang kayak cost yang kita keluarkan untuk pariwisata dan uang masuk ke kita itu udah nggak sesuai karena sampah yang mereka tinggalkan gitu. Ya jadi masih belum selesai dengan persoalan sampah ya guys. Nah kemarin juga waktu lebaran kemarin ya juga ada isu sampah ya di Pantai Air Manis dan di berbagai macam tempat. Jadi memang benar PR kita bersama. Nah makanya Bang Miko Kamal ya dengan partisipatifnya ya. Kita juga sebagai masyarakat harus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan ini sehingga wisatawan itu akan comfortable visit to West Sumatra. Pariwisata ini memang tidak ada habisnya kalau kita bicarakan ya, apalagi itu sebagai sumber income dari Sumatera Barat karena kita nggak punya tambang ya. Betul. Kita nggak punya tambang, kita nggak punya cuma ada semen Padang ya satu. Dan lewat tambang emas itu masih juga bermasalah dengan isu lingkungan. Nah dari pariwisata ini, as far as you concern, itu seberapa sih bisa mendatangkan cuan kepada daerah?
Baik Bang, sebenarnya kalau kita benar-benar fokus ke pariwisata ya Bang, itu bisa mengalahkan industri-industri besar lah seperti oil and gas dan lain sebagainya. Kalau kita bicara masalah pariwisata ini Indonesia ya Bang ya, tentu kiblat kita itu Bali, walau bagaimanapun itu Bali. Bali juga sama kayak Sumatera Barat ya, they don't have any industry ya, tapi mereka hidup dengan pariwisata. Bahkan pariwisata itu sebagai mata pencarian mereka gitu. Bukan tidak bisa juga kita sama sebenarnya punya budaya, punya apa namanya, punya keindahan alam dan juga ada beberapa wisata buatan manusia yang bisa me-attract turis datang ke sini. Tapi balik lagi bagaimana manajemen pengelolaannya pariwisata itu begitu. Kadang yang jadi masalah ya Bang ya di pariwisata di Indonesia dan Sumatera Barat, rata-rata yang memegang pariwisata itu bukan orang pariwisata Bang. Nah, that's why begitu. Kita juga bisa list ya, mungkin ya kalau Pak Agung dia memang di Australia dulu dia pariwisata hospitality, nah masih relate. Tapi dibandingkan itu cuma tanah datar aja yang punya seperti itu, tapi yang lain ya kita lihat mungkin backgroundnya bukan dari pariwisata, bisa jadi background yang lain begitu, itu juga jadi kendala. Nah di pariwisata itu juga nggak bisa jalan sendiri, ada namanya pentahelix yang harus melibatkan akademisi, praktisi, media, community dan lain sebagainya begitu Bang. Jadi ini harus berkolaborasi termasuk juga government-nya, pemerintah, dan nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Itu masalahnya di kita. Terus juga satu lagi masalah wisatawan ya Bang ya. Sumatera Barat ini mengira turis datang ke Sumbar itu banyak. Kita kan punya data sekian loh orang yang datang ke Sumbar. Nah, menurut Ika yakin gitu orang Jakarta benar-benar datang ke Sumbar untuk berwisata. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu wisatawan yang dikatakan banyak datang ke Sumbar itu adalah orang-orang Sumbar yang pulang kampung. Nah, itu begitu. Jadi kayak kemarin gitu kan wisatawan meningkat pas Lebaran. Iya, wisatawan meningkat, tapi kan ibaratnya uang yang beredar di sini uang anak kemenakan kita juga begitu. Nah, yang kita harapkan memang orang-orang datang ke sini itu benar-benar bersengaja aku datang ke Sumatera Barat untuk berwisata gitu. Bukan pulang kampung sambil berwisata. Tapi nggak ada yang salah juga. Cuma market kita perlu kita lebarkan lagi. Jangan cuma market kita itu adalah orang-orang Sumatera Barat yang ada di luar Sumatera Barat dan datang ke sini untuk berwisata. Jadi perputaran uangnya tuh ya dari kita aja lagi begitu Bang. Zaman saya kecil itu wisata banyak bule yang datang ke kita ya. Sekarang agak jarang saya ngeliat ya. Iya Bang, kembali lagi mungkin ya ada beberapa sih Bang kenapa bule tidak datang lagi ke sini. Dulu itu kita sering ya waktu masih bolak-balik Taiwan Indonesia, Taiwan Padang gitu. Sering itu sama bule-bule itu satu pesawat tanya, kamu mau habis kemana gitu kan, ke Mentawai. Mereka itu nggak singgah di sini Bang. Mereka tuh nggak singgah ke Padang, jadi dari Padang langsung ke Mentawai, habis itu ke Padang lagi sebentar, cuma bandara, habis itu balik lagi mau ke Bali, mau kemana setelah itu. Jadi sebenarnya nah itu dihitung juga sebagai turis datang ke sini, tapi kan mereka tidak belanja di sini, tidak meninggalkan uang mereka di sini. Jadi itu bisa dikatakan kadang kita turis itu nggak cuma turis datang, tapi length of stay mereka, spending money mereka juga harus kita pertimbangkan gitu. Bicara masalah pariwisata pasti kita bicara masalah bisnis ya Bang ya, apapun bisnis. Nah kebetulan di Taiwan itu, bayangin di Taiwan Bang, waktu itu pas tesis kita waktu itu proposalnya Muslim friendly, dia cuma minta berapa jumlah Muslim di dunia ini gitu. Nah kira-kira yang datang ke Taiwan itu Muslim berapa per tahun? Sekian, spending money Muslim itu berapa? Sekian. Ya udah kamu lanjut penelitian itu gitu. Jadi kan memang melihat angka-angkanya gitu. Rata-rata kalau misalnya orang Arab ya untuk datang ke sini spending money-nya besar Bang. Tapi yang jadi tanda tanya sama kita gitu waktu Sultan apa namanya? Ya Raja Salman datang, kenapa ke Bali gitu. Nah padahal kita juga ini kan kenapa nggak ke Padang ya, karena di Bali itu mereka memang benar-benar menjaga privasi lah, memang udah terstruktur manajemen untuk wisatanya di situ gitu. Jadi spending money-nya berapa itu Raja Salman dengan para anggotanya. Nah inilah kita melebarkan market kita di sini itu. Kadang kita begini ya Bang Melki ya, kita wisata ramah Muslim friendly, tapi kita kadang lupa untuk menjadi friendly Muslim. Nah itu jadi masalahnya. Jadi kayak orang datang, bule datang ke sini, nah kita itu kayak tidak terima begitu mereka datang ke sini itu. Padahal mereka juga kadang datang ke sini, mereka juga nggak kayak minum alkohol dan lain sebagainya. Mereka kadang respect our culture juga. Tapi karena mindset kita itu, oh bule nih, mereka nanti pasti berbuat maksiat ke sini. Sudah ada mindset kayak gitu, jadi kita tidak ramah terhadap mereka begitu. Luar biasa nih PR-nya, pertama untuk mengedukasi masyarakat agar salah sampah, juga terhadap hospitality ya, keramah tamahan dalam ini, dan juga membenahi infrastruktur yang ada di pariwisata tersebut. Tapi tanah datar belakang saya lihat itu amazing banget ya, amazing banget, dan juga banyak kunjungan. Terkait itu bagaimana menurut seorang akademisi sustainability tourism?
Karena kita datang one visit tuh nggak repeat ya. Iya betul. Dan ini nggak cuan juga, satu kali datang, aduh nggak seru lagi nih datang, udah gini aja gitu. Iya, padahal wisata itu dia ke Batu Angke-Angke misalkan ya, ada atau ke melihat tenunan dari Pandai Sike. Nah, bagaimana sustainability yang dibangun akademisi meriset ini? Iya bang, karena sekarang sustainable tourism itu lagi hits-hitsnya juga ya bang ya. Gimana nanti pariwisata tuh memang ada lagi dan nggak mati gitu. Kayak abang bilang tadi Batu Angke-Angke itu gitu kan, itu luar biasa loh bang. Visitasinya memang kadang dia nggak populer kan, tapi orang datang ke sana ada juga. Nih itu namanya kayak dark tourism ya, dark tourism bener-bener kayak ngadu nasib. Tapi it's okay kan, itu kepercayaan mereka begitu kan. Nah juga itu Pandai Sike itu kemarin kan kami satu negara satu event Pandai Sike. Nah bang, lumayan sedihnya Pandai Sike itu ternyata belum dipatenkan bang. Nah jadi yang jadi masalah sekarang songketnya mereka itu kalah sama songket Palembang yang harganya jauh lebih murah, mungkin dengan ini agak mirip begitu. Nah itu sayangnya, padahal kita pemain lama loh. Nah kita terkendala di masalah sertifikasi hakinya lah, kita tidak mendaftarkan itu. Jadi dengan gampang aja orang meniru corak dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang salah kita tidak menjaga. Kadang di Indonesia itu begitu, kita merasa memiliki itu setelah kehilangan bang. Iya kayak rendang lah misalnya, onde-onde lah, semuanya kan diklaim sama orang negara-negara lain begitu kan. Jadi itu salah kita tidak menjaga. Nah nanti kalau songket diambil sama orang lain, nah kita siapa yang mau kita salahkan? Sedangkan generasi muda kita nggak mau lagi memakai itu. Nah di tanah datar satu nagari satu event itu tujuannya. Jadi kita memakai baju-baju yang benar-benar yang kita produksi sendiri, baju-baju adat kita lestarikan kembali begitu bang. Nah kalau untuk sustainable tourism ini, kalau tourism culture ini benar-benar kita harapkan sustainable, karena kalau nggak kita yang menjaga siapa lagi ya bang ya, untuk wisata budaya ini, terutama mungkin ya untuk tari piring. Mbak Melki pernah nggak lihat tari piring di atas kaca bang, di atas kaca tapi ini di atas kelapa? Nggak pernah, belum pernah ya bang. Di atas gelas bang? Itu udah 2 orang mungkin tinggal lagi yang bisa menari itu bang. Gitu. Jadi inilah gunanya satu negara satu event yang kayak begitu kita tampilkan kembali gitu bang, menari benar-benar di atas karambia gitu kan, habis itu di atas gelas kita tampilkan apapun budaya-budaya yang ada itu ditampilkan dan diapresiasi, dibantu oleh pemerintah. Perputaran uangnya cukup besar bang Melki ya, di tahun 2022 kemarin itu ada satu nagari yang memang ada di atas 1 miliar perputaran uangnya, karena orang belanja, karena ternyata UMKM kita juga maju kan, ibaratnya yang nggak menjual biasa-biasa menjual di pasar, nah di situ ada dijual yang kayak makanan-makanan tradisional itu dibangkitkan lagi di situ. Kalau untuk sustainable wisata nature, ya itu kembali lagi ke kitanya untuk menjaga gitu kan. Kalau menjaga alam kita, sustainable ini bisa. Nah itulah gunanya jurusan pariwisata ya Bang Melki ya. Kita tahu gimana nantinya pariwisata ini bisa tetap sustain dan tidak kita itu memang Bang Melki kalau misalnya pergi ke daerah-daerah yang alam-alam itu, pernah nggak ngelihat gitu pohon-pohon itu udah dimodifikasi, dibikin rumah pohon, terus dibikin love itu sebenarnya tidak cocok begitu, karena dia nature kan. Memang jadi kayak kesannya alay gitu bang. Begitu. Me too, I don't like it. Makanya ketika saya ada pernah waktu itu menjadi di Anambas ya bang ya, jadi konsultan juga. Anambas itu indah sekali, salah satu kabupaten di Kepulauan Riau. Itu dia nggak diapa-apain, itu cantik. Makanya saya bilang jangan bikin Instagramable yang kayak love itu nggak perlu, karena Instagramable sesungguhnya itu yang memang kalau nature ya dari Tuhan itu yang benar-benar yang perlu kita jaga gitu. Kalau untuk sustainable ya izin pemerintah sangat sangat berpengaruh juga. Apakah boleh kayak Danau Singkara itu dibikinkan rumah-rumah rumah kayu yang benar-benar nanti merusak begitu bang. Nah itulah yang jadi PR kita. Nah ini kalau bicara pariwisata kan juga bicara UMKM ya, karena ada terkoneksi antara pemangku kebijakan, antara akademisi yang bergerak di bidang pariwisata, dan juga UMKM yang which is UMKM ini kan 600.000 nih di Sumatera Barat, dan
program pemerintah juga dalam lakukan transformasi digital ya, itu baru sekitar 17.000 yang tertransformasi digital. Dan persoalan UMKM itu juga nggak sedikit ya, apalagi tadi terkait masalah mendaftarkan hakinya. Itu saya aja baru dapat coachingan dari Science Technopart dari Universitas Andalas ya, bahwa label kita, logo kita itu harus daftarkan sehingga tidak akan ada orang-orang yang menceplak dan mengatakan bahwa itu logo kita gitu loh. Nah ini kan sejauh mana ini komunikasi yang dibangun antara academicians, policy maker dengan pelaku UMKM sehingga mereka sudah ready, nggak diambil lagi nih sama negara tetangga misalkan. Ya kembali lagi ya Bang ya, rasa memiliki tadi kan kayak songket lah katakan, itu it's our identity ya gitu. Kayak makanan kita rendang itu identitas kita makan rendang. Makanya ketika saya di Taiwan ya Bang ya, ketika di Taiwan itu kan rata-rata orang Taiwan itu mereka VG ya Bang ya. Atas nama orang Minang nggak bisa VG karena DNA-nya udah rendang gitu. Jadi kita tuh nggak bisa VG. Nah gitu, jadi identity kita ada di situ gitu. Jadi makanya kita patenkan identity kita itu, baik itu dari logo, dari kemasan, dari bahan-bahannya, dari prosesnya, itu nggak apa-apa gitu kan. Kayak gula aren misalnya, gula semut yang memang kalau dari kita ya silahkan dipatenkan, didaftarkan begitu. Jadi tidak ada kayak si A mengambil punya si B dan saling klaim itu. Kayak cendol Bang, cendol kan udah dipatenkan Singapura yang mematenkan cendol. Kalau misalnya ada lagi beberapa banyak itu, batik-batik itu banyak sekali yang memang udah dihakikan sama negara lain. Jadi kesel nih guys gue dengernya. Cendol, apalagi klepon, onde-onde ya, rendang, songket dan segala macamnya. Nah ini sejauh mana nih effort dari government untuk mempush pelaku usaha kreatif ya, UMKM untuk segera membenahi diri dan melakukan administrasi terhadap hal ini. Kemenparekraf sudah mulai sekarang ya Bang ya, untuk produk kreatif itu sudah mulai juga administrasinya seperti apa, udah ada pelatihannya dari Kemenparekraf. Nah mudah-mudahan sih abis ini sudah diminimalisir hal-hal seperti itu begitu. Tapi tetap aja kalau misalnya kita sudah mempatenkan dan lain sebagainya, tapi kita tetap nggak aware dan tidak memakai dan tidak memakan apa yang kita punya, itu tetap juga begitu. Jadi kadang mematenkan aja tidak cukup, tapi tetap kita memakai identity kita itu gitu. Kayak makan tadi ya, Rayo itu bikin rendang gitu nah Bang. Nah, habis itu juga songket dipakailah sekali-sekali walaupun ke acara barale. Biar itu tetap identity itu melekat di kita. Ya, luar biasa ya. Nah kemarin tuh saya udah siap loh dengan baju koko yang kerancang waktu itu ya. Cuman somehow karena saya tahu ini pasti akan ada ke One From Village One Product ya. Dan saya waktu itu udah ready dengan baju koko yang kerancang. Cuman somehow acara kita nggak jadi. Dan sekarang saya agak merasa tersindir nih. Tidak menggunakan salah satu atribut dari West Sumatra yang malah pakai jas hari ini guys. Sorry guys. Nanti ke depan kalau ada hal seperti ini saya akan berpakaian adat ya tentunya, supaya ini kan juga dilihat banyak orang ya nanti video tersebut, sehingga kita juga mengedukasi masyarakat untuk aware lagi untuk menggunakan produk. Cintailah produk-produk Indonesia. Ya jangan cintai produk luar negeri ya. Walaupun terkesan bagus produk luar negeri ya, tapi produk kita lebih bagus lagi karena banyak filosofi yang ada di situ, seperti songket ada motifnya Itiak Pulang Patang, ada motif Pinang Bairi dan banyak lagi motif-motif yang kita narasikan itu menjadi hal yang menarik bagi orang untuk melihat dan memakai. Jadi nggak hanya sekedar memakai. Contoh baju kurung basiba ya. Baju kurung basiba itu kan cuttingnya juga ada maknanya ya, dan juga penempatan sulamnya, bordirnya itu juga memiliki makna tersendiri. Nah inilah yang kita coba explore. Nah ini kan ketertarikan young generation ya, bicara soal youth ya. Mereka nggak suka dengan hal seperti itu. Bagaimana kita akan mendobrak supaya youth ini senang dengan wisata budaya ini? Kalau LOE-nya Bang itu di Oktober ya Bang ya, tapi kalau di Griffith katanya ada 4 kali intake, itu depends on Kemenak itu lampu hijaunya berangkatnya kapan, karena memang untuk yang LPDP dan BIB ini mungkin baru MOU-nya itu, PKS-nya itu di bulan Agustus nantinya begitu. Setelah itu Bang. Nah, kenapa Anda layak mendapat beasiswa itu? Ya Bang, tergantung kita mentrenkan aja Bang. Tren itu kan dibikin Bang Melki. Jadi tren itu dibikin. Nah sekarang kan ada istilah FOMO ya Bang ya. Nah makin kita viralkan dia juga makin takut ketinggalan. Jadi kayak di Tanah Datar itu malah seneng gitu. Malah kayak berebut gitu anak-anak mudanya memakai pakaian adat mereka itu. Selain dilombakan, pawai itu kan ada lombanya juga di satu negara, di satu event ya Bang ya. Jadi mereka lebih FOMO juga kalau nggak ikut gitu. Nggak cuma konser cosplay aja yang takut FOMO gitu. Jadi sekarang kita juga ketakutan
catatan untuk tidak ikut di di budaya kita, di event-event adat itu. Tapi alhamdulillah di Tanah Datar cukup antusias Bang pakai baju seperti itu. Oh, that's great. Ini ke Padang harus kita transformasi segera mungkin ya. Pakai baju Gurung Basiba, nanti saya coba deh setiap hari Jumat semua pegawai saya pakai baju Gurung Basiba dan saya pakai baju koko adat gitu ya. Dalam bentuk menghargai budaya kita dan juga tetap melestarikan sehingga sustainable itu terjaga. Well, kembali kita kepada topik PhD-nya nih ya. Ini rencana mulai studinya di bulan apa nih? Kalau LOE-nya Bang itu di Oktober ya Bang ya. Tapi kalau di Griffith katanya ada 4 kali intake. Itu depends on Kemenak itu lampu hijaunya berangkatnya kapan. Karena memang untuk yang LPDP dan BIB ini mungkin baru MOU-nya itu PKS-nya itu di bulan Agustus nantinya. Begitu. Okay. Setelah itu Bang. Nah, kenapa Anda layak mendapat beasiswa itu? Because I made the qualification ya Bang ya. The qualification dari Kemenak itu, tapi lumayan struggle juga sih Bang. Walaupun mungkin ya untuk dibandingkan kompetitornya nggak terlalu banyak if you compare dengan regular LPDP atau LPDP native namanya ya Bang ya. Tapi cukup antusias juga, lebih yang daftar banyak juga. Tapi ada beberapa tahapan yang banyak gugur teman-teman itu. Nah, sebagai dosen kan ada udah fungsional atau apa, kriteria apa sih yang menurut ibu dosen ya you deserve for this scholarship yang udah dipenuhin? Kalau BIB Kemenak dia hampir sama persyaratannya dengan LPDP, tapi Kemenak ini yang BIB ini dikhususkan untuk pegawai Kemenak, nggak mesti PNS, asal punya bekerja di Kemenak ada dibuktikan itu di atas 2 tahun itu bisa Bang. Tapi kalau biasanya untuk S3, kalau untuk guru-guru itu tidak terlalu diprioritaskan, tapi S3 ini diprioritaskan untuk dosen. Nah dibandingkan LPDP native yang BIB ini persyaratannya cukup lumayan terjangkau ya Bang ya. Untuk IELTS-nya kemarin itu 6 dengan TOEFL 500, TOEFL ITP 500. Jadi tidak sekompetitif yang LPDP native yang untuk luar negeri itu 7 IELTS-nya. Nah ini yang memudahkan. Nah setelah itu yang paling challenge menurut Ika ya Bang ya untuk LPDP BIB ini adalah di skolastik Bang. Skolastiknya mungkin lebih ini ya dari LPDP native. Jadi skolastik itu ada 3, ada TPA, ada psikotes sama essay on the spot. Itu selama 3 jam. Nah, 3 jam. Nah, banyak itu kena di situ gitu, di skolastik. Rata-rata banyak teman yang gugur itu di skolastik. Juga di wawancara juga banyak yang gugur karena mostly ya yang katanya wawancaranya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau untuk keluar negeri itu rata-rata tidak lulus, gugur Bang. Ya kalau negeri pakai bahasa Indonesia kan. Nah juga ada namanya tes moderasi beragama. Ini seperti apa nih, boleh di-spill biar orang-orang, kan ada juga beberapa student kita yang coaching PhD juga nggak jebol nih di urusan moderasi beragama. Ini hal seperti apa nih, boleh dijelaskan sehingga tahun depan mereka ikut, oh begini ya tesnya gitu ya. Oke Bang, kalau Kemenak itu memang sekarang identik dengan moderasi beragama ya, karena memang itu adalah salah satu dari program Kemenak. Bagaimana nanti pegawai di under Kemenak ini memang mereka benar-benar beragama itu tidak ada yang berlebihan begitu ya Bang ya. Takutnya enggak ini juga sih, moderasi beragama itu intinya beragama sesuai dengan apa yang kita yakini dan itu tidak terlalu berlebihan. Nah begitu, jadi ada panduannya sebenarnya Bang Melki untuk moderasi beragama ini, bagaimana di situ di dalamnya ada toleransi, habis itu bagaimana profesionalisme di dunia pekerjaan begitu. Jadi selagi kita itu membaca buku dari moderasi beragama itu, soal yang keluar itu dari situ semua. Jadi misalkan nggak perlu terlalu fanatik ya dalam beragama. Betul. Fanatik buta ya. Oke, jadi moderasi beragama itu nggak boleh fanatik buta, tapi ada literasi dan referensi yang membuat kita bersikap seperti itu. Nggak boleh juga terlalu liberal begitu. Tidak boleh juga terlalu fanatik dan tidak boleh juga terlalu liberal begitu. Jadi kayak beragama itu ya tidak menampakkan urusan kita ini ya hablum minallah hablum minannas ya Bang, beragama itu cukup kita dengan Tuhan begitu sih